Halo Bunda, kali ini kita akan membahas mengenai efek samping dari KB suntik 3 bulan. Jadi, KB suntik 3 bulan itu disebut juga dengan depomedroksiprogesteron asetat atau kontrasepsi suntikan progrestin yang berisi hormon progesteron. Kemudian, KB ini disuntikan secara intramuskuler, yaitu pada bokong setiap 12 minggu. Kelebihan dari KB suntik 3 bulan yang pertama yaitu sangat efektif. KB ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan dalam jangka yang panjang. Kelebihan yang kedua yaitu tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Kelebihan yang ketiga dari KB suntik 3 bulan yaitu tidak berpengaruh terhadap ASI. Jadi untuk ibu yang menyusui diperbolehkan untuk memilih KB suntik 3 bulan. Kemudian, kelebihan yang keempat yaitu membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim. Kemudian, kelebihan yang kelima yaitu mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul. Selanjutnya yaitu keterbatasan ataupun efek dari KB suntik 3 bulan. Yang pertama, sering ditemukan gangguan haid. Gangguan haid dapat berupa siklus haid yang memendek atau memanjang, perdarahan yang banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak atau spotting, atau tidak haid sama sekali. Hal ini disebabkan karena adanya ketidakseimbangan hormon sehingga endometrium mengalami perubahan. Kemudian keterbatasan atau efek dari KB suntik 3 bulan yaitu terlambatnya pemulihan kesuburan setelah menghentikan pemakaian. Jadi untuk bunda yang menginginkan kehamilan dalam waktu dekat, sebaiknya jangan menggunakan KB 3 bulan ini. Efek dari KB suntik 3 bulan yang ketiga yaitu permasalahan berat badan. Jadi bisa saja ada kenaikan ataupun penurunan berat badan sebanyak 1-2 kg. Efek yang keempat dari KB suntik 3 bulan yaitu pada penggunaan jangka panjang dapat sedikit menurunkan kepadatan tulang atau densitas. Kemudian efek yang kelima dari KB suntik 3 bulan yaitu tidak dapat melindungi dari penyakit infeksi menular seksual. Yang tidak boleh memakai KB suntik 3 bulan, yang pertama adalah wanita hamil ataupun wanita yang dicurigai hamil. Kemudian yang kedua adalah ada perdarahan pervaginam dengan penyebab yang belum jelas atau belum diketahui. Kemudian yang ketiga adalah wanita yang tidak dapat menerima adanya gangguan pada haid. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh memakai KB suntik 3 bulan yaitu penderita kanker payudara atau ada riwayat kanker payudara. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu penderita diabetes mellitus disertai dengan komplikasi. Jadi, siapa yang boleh memakai KB suntik 3 bulan? Yang pertama yaitu wanita dengan usia reproduktif. Kemudian yang kedua yaitu wanita yang menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan dengan efektivitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu ibu menyusui. Jadi untuk ibu menyusui diperbolehkan untuk menggunakan suntik KB 3 bulan karena tidak berpengaruh pada ASI. Kemudian yang keempat yaitu ibu yang sehabis melahirkan dan tidak menyusui juga diperbolehkan menggunakan suntik KB 3 bulan. Kemudian yang kelima, ibu yang mengalami keguguran. Kemudian yang keenam, ibu yang sudah memiliki banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi. Tubektomi itu adalah salah satu prosedur sterilisasi permanen dengan cara pemotongan atau penutupan saluran indung telur atau tuba falopik. Kemudian yang ketujuh yaitu ibu yang sering lupa untuk menggunakan atau meminum pil KB lebih cocok untuk menggunakan KB suntik 3 bulan. Kemudian yang kedelapan, ibu yang menggunakan obat untuk epilepsi ataupun obat tuberkulosis. Kemudian, bagaimana penanganan efek samping dari KB suntik 3 bulan? Yang pertama, jika ibu tidak mendapatkan haid.
bahwa ibu tidak hamil. Jika ibu tidak hamil, maka tidak diperlukan pengobatan karena hal ini hanya bersifat sementara. Dan juga darah haid tidak terkumpul di dalam rahim. Dapat terjadi efek samping seperti peningkatan berat badan, sakit kepala, dan nyeri payudara. Efek-efek samping ini jarang, kemudian tidak berbahaya dan akan cepat hilang. Untuk penanganan efek samping selanjutnya yaitu terjadi peningkatan berat badan. Kemungkinan ada kenaikan ataupun penurunan berat badan sebanyak 1-2 kg. Namun, jika berat badan ibu berlebihan, ibu dapat menghentikan suntikan dan dianjurkan untuk memilih metode kontrasepsi lainnya. Penanganan efek samping selanjutnya yaitu jika ibu mengalami sakit kepala migrain, sakit kepala berulang yang berat, ataupun kaburnya penglihatan, maka dianjurkan ibu untuk segera menghubungi tenaga kesehatan dan juga klinik. Penanganan efek samping selanjutnya yaitu jika ibu mengalami perdarahan bercak atau spotting. Ini merupakan perdarahan ringan yang sering dijumpai, tetapi hal ini bukanlah masalah yang serius dan biasanya tidak memerlukan pengobatan. Namun, jika ibu tidak dapat menerima perdarahan tersebut, ibu bisa segera melakukan konsultasi.